saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami masih boleh dalam keadaan sehat Tuhan, dan kami mau mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati juga hamba-Mu, supaya kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami di dalam menjalani kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2026, yaitu yang ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup manusia ada dua hal yang otomatis melekat dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu adalah hak dan kewajiban. Siapapun manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan keduanya sekaligus. Amang Inang di sini punya hak, Amang Inang juga punya kewajiban. Nah, apa hak kita sebagai manusia? Hak kita adalah hak untuk hidup, hak kita adalah hak untuk beribadah, hak kita adalah hak untuk menikmati hidup kita sesuai dengan hobi kita. Hak kita mau bekerja di mana, bersekolah di mana, makan apa, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban juga dalam hidup seperti itu. Kalau saya punya hak, saya ingin pilih satu sekolah misalnya dalam hidup saya, maka ketika saya pilih itu sebagai hak, maka ada kewajiban juga yang mengikut, melekat pada kita. SPP sekolah, biaya pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga lah kita sebagai jemaat gereja. Di setiap gereja pasti selalu ada hak dan kewajiban. Kita misalnya sebagai jemaat HKBP, jemaat punya hak untuk dilayani oleh gereja dalam segala hal. Tapi ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh jemaat HKBP. Kita memberikan persembahan bulanan, kita memberikan tok-tok ripe pembangunan, kita memberikan sumbangsi ketika ada pesta pembangunan, pesta gotilon, dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban kita, Amang Inang, sebagai anggota jemaat, mendukung segala program yang dilaksanakan oleh gereja kita masing-masing. Nah, demikian juga lah yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita, bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk melakukan perintah Tuhan. Hak sudah kita dapatkan, Tuhan ciptakan kita sehingga kita hidup, maka hak kita adalah hak untuk hidup. Demikian juga kita diberkati oleh Tuhan. Itu adalah hak istimewa yang tidak bisa dimiliki oleh ciptaan-ciptaan lain selain daripada manusia. Itu keistimewaan kita, Manginang. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seseorang yang sudah mendapatkan hak istimewa adalah hidup di dalam ketentuan Tuhan. Nah, Tuhan sudah jelaskan ada aturan-aturannya. Kita ambil yang paling sederhana dan semua kita pasti tahu. Ada yang disebut dengan 10 hukum Tuhan, hukum Taurat. Titah pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tidak usah sebut satu persatu, kita semua sudah menghafal itu. Nah, ini adalah
bukan sekedar pedoman, bukan sekedar himbauan, tetapi ini adalah sebuah kewajiban, panggilan bagi kita untuk melaksanakannya, mengamalkannya dalam hidup kita. Pertanyaannya, sekarang kita evaluasi hidup kita. Ketika Tuhan sudah meletakkan perintahnya itu kepada kita, apa respon kita? Apakah firman ini sungguh-sungguh kita lakukan, atau kita hanya sebatas tahu, hafal, tapi tidak mengamalkannya? Nah, ketika kitab ini mengatakan lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, maka ini adalah sebuah kalimat perintah langsung, sebuah penegasan bahwa ini harus, tidak ada pilihan lain. Karena kita telah mendapatkan hak istimewa daripada Tuhan seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Tentu ini merujuk pada 10 hukum, 2 loh batu itu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai meminta petunjuk daripada Tuhan, Tuhan datang menuliskan itu langsung 10 hukum, dan itu diwariskan kepada kita hingga pada hari ini. Namang inang, janji firman ini adalah ketika engkau melakukan segala ketetapan, perintah, dan peraturan Tuhan dan ketentuannya, maka engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini sebuah jaminan, ini sebuah janji Tuhan. Barang siapa yang setia dalam hukum Tuhan, dia akan beruntung dalam setiap jalannya. Kita lihat Amang Inang, perjalanan kehidupan kita. Kita boleh sampai di tahun 2026 ini. Siapa yang menyanggupkan kita? Siapa yang melayakan kita? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memampukan, kalau bukan Tuhan yang melayakan, kita nggak mungkin sampai di sini. Ini bukti nyata kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Amang Inang, janganlah jemu-jemu hidup dalam Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan semaksimal mungkin. Kemanapun kita pergi, kita melangkah, pastikan bahwa firman Tuhan menjadi firman yang menuntun kehidupan kita. Kita harus akui bahwa potensi godaan untuk melakukan dosa itu sangat banyak sekali. Kemanapun kita pergi, dosa akan selalu mengintai kita. Tetapi ketika kita meletakkan firman Tuhan menjadi alarm dalam kehidupan kita, maka dalam segala situasi dan kondisi, firman Tuhan itulah yang menjadi pengingat senantiasa bagi kita. Oleh karena itu Amang Inang, marilah kita melakukan, khususnya di tahun ini adalah tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Jelas pesan firman Tuhan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk keluarga kita juga. Kita harus mengajarkan itu di tengah keluarga kita masing-masing. Mungkin di sini ada yang mendengar sebagai suami tugasnya di rumah. Silakan Amang, lakukan pekerjaanmu sebagai hamba Tuhan. Didiklah anak-anakmu di dalam iman kepada Tuhan. Kalau ada ibu-ibu di sini juga yang mendengarkan firman ini, Inang, lakukanlah firman Tuhan, sebab ibu adalah tiang rumah tangga, tiang keluarga. Ketika ibu menanamkan firman Tuhan menjadi tiang, maka senantiasa fondasi rumah tangga kita adalah fondasi yang kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Selamat pagi, selamat menjalani hidup. Hiduplah di dalam firman Tuhan senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya kami dipanggil untuk melakukan kewajiban kami sebagai hamba-Mu, melakukan firman-Mu, ketetapan-Mu, hukum-Mu, peraturan-Mu. Tuhan, kami akui selama ini kami masih sering lalai dalam melakukannya.
kami masih tunduk pada keinginan daging kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu topang kami, supaya kiranya kami senantiasa mengingat bahwa firman Tuhan adalah firman yang senantiasa harus menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjalani hidup kami pada hari ini. Tuhanlah yang mendahului langkah kami, supaya kiranya melalui hidup kami nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.